memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri masing-masing. Di sini dengan saya sendiri, Devina Nurfitriani, yang berNIM 5211221108. Saya Rizka Mali Nur Hasana dengan NIM 5211221109. Nama saya Arini Aziza Sutiawan dengan NIM 5211211144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal modul bab 3, yaitu pengendalian internal. Soal yang ke-1, mengapa setiap organisasi membutuhkan pengendalian? Setiap organisasi membutuhkan pengendalian karena pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan. Sistem pengendalian internal membantu menjaga sumber daya, mencegah dan mendeteksi kecurangan, serta meningkatkan kinerja operasional. Soal nomor 2, siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian internal pada suatu organisasi? Pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian internal pada suatu organisasi adalah manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem pengendalian internal yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko organisasi. Pengendalian internal bukan hanya tugas auditor internal, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh manajemen. Soal ketiga, bagaimana peran audit internal dalam pengendalian internal suatu organisasi? Audit internal memiliki peran penting dalam memberikan keyakinan dan konsultasi secara independen dan objektif kepada organisasi. Tujuannya untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan. Audit internal mengevaluasi efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin. Soal yang keempat, apa perbedaan SPI atau Satuan Pengawas Internal dan SPIN atau Sistem Pengendalian Internal? SPI atau Satuan Pengawas Internal adalah unit dalam organisasi yang menjalankan fungsi audit internal dengan tugas utama mengawasi dan menilai sistem pengendalian internal, termasuk audit operasional dan kepatuhan. Sedangkan SPIN atau Sistem Pengendalian Internal adalah kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk memastikan organisasi mencapai tujuannya secara efisien, efektif, dan sesuai aturan, serta membantu mengelola risiko, memastikan kepatuhan, dan menjaga integritas keuangan dan operasional. Soal yang kelima, yaitu apa itu tone of the top? Berikan contoh dan penjelasan. Tone of the top adalah sikap dan komitmen manajemen puncak terhadap etika pengendalian internal yang membentuk budaya organisasi. Contoh tone of the top positif yaitu CEO menolak suap dari vendor, melaporkannya ke komite audit, dan menegaskan komitmen integritas kepada seluruh karyawan. Yang kedua, contoh tone of the top negatif yaitu direktur utama memerintahkan manipulasi laporan keuangan, membiarkan gratifikasi, dan tidak mengikuti pelatihan etika atau anti fraud. Soal yang keenam itu, apa itu kerangka kerja? Apa 3 kerangka kerja pengendalian internal yang diakui secara global oleh manajemen, akuntan, auditor independen, dan profesi audit internal? Jelaskan pula kelebihan dan kelemahannya. Kerangka kerja atau yang disebut dengan framework adalah struktur yang terdiri dari prinsip pedoman dan komponen yang saling terkait. Digunakan sebagai panduan untuk merancang, menjalankan, dan mengevaluasi suatu sistem atau proses. Dalam konteks pengendalian internal, kerangka kerja berperan penting dalam membantu organisasi mengelola risiko, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta mencapai tujuan operasional dan keuangan secara efektif dan efisien. Soal nomor 7, yaitu
Apa yang harus dilakukan oleh CEO dan CFO dari perusahaan publik untuk mematuhi Undang-Undang AS Sarbanes-Oxley tahun 2002. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh CEO dan CFO untuk mematuhi Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau yang disebut dengan SOX, yaitu yang pertama, menandatangani laporan keuangan yang akurat, menjamin efektivitas dan efisien pengendalian internal. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap GAAP. Yang keempat, melaporkan penipuan keuangan. Yang kelima, mengawasi auditor secara independen dan memperkuat pengendalian. Soal nomor 8, bagaimana peran audit internal dalam pengendalian internal? Peran audit internal dalam pengendalian internal sangat penting karena bertindak sebagai pihak independen yang mengevaluasi atau memantau efektivitas sistem. Audit internal memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta memberikan penilaian risiko dan rekomendasi perbaikan bagi organisasi. Soal nomor 9 yaitu bagaimana contoh penerapan perusahaan yang sudah menerapkan ISO/FR dan jelaskan. ISO/FR atau yang disebut dengan Internal Control Over Financial Reporting bertujuan untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan mematuhi standar akuntan seperti GAAP atau IFRS. Berikut contoh penerapan di Microsoft Corporation. Soal kasus, pertanyaannya, analisis kasus di atas bagaimana perhitungan risiko dan analisis pengendalian internal. Jawabannya, yang pertama, perhitungan risiko perusahaan memiliki pengadaan terpusat demi efisiensi 5%, namun menimbulkan keterlambatan produksi pengiriman, denda 6%, backlist dari 5 pelanggan, kerugian aktual atau risk impact, denda 6% kali 10 juta sama dengan 600 juta, efisiensi biaya 5% dari 5 juta sama dengan 250 juta. Efisiensi biaya hanya 250 juta, sedangkan kerugian langsung 600 juta, belum termasuk kerugian reputasi dan pelanggan. Maka strategi ini tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkan. Yang kedua, analisis pengendalian internal atau ringkas. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Struktur terlalu tersentralisasi dan perlu dukungan pengambilan keputusan di wilayah. Yang kedua, penilaian risiko. Evaluasi belum tepat, perlu mencangkup dampak finansial dan reputasi. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Butuh SOP yang baru untuk batas otoritas daftar barang dan pelaporan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Perlu sistem informasi terintegritas pusat dan wilayah. Yang kelima, pemantauan audit dan evaluasi rutin untuk memastikan kepatuhan SOP. Kesimpulannya itu, perusahaan menyimbangkan efisien dan efektivitas dengan memperkuat pengendalian internal melalui wewenang terbatas dan pengawasan yang ketat. Bab 5, evaluasi risiko. Dalam bab 5 terdapat soal. Yang pertama, risiko dapat dihilangkan. Setujukah Anda dengan pertanyaan berikut? Jawabannya tidak, karena risiko tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Risiko hanya dapat dikelola melalui identifikasi, analisis, mitigasi, dan pengendalian. Selalu ada residual risk yang harus tetap dikelola. Menghilangkan semua risiko tidak realistis dan bisa menghambat peluang dari pengambilan risiko terukur. Pertanyaan yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang manajemen risiko perusahaan atau MRP? Jelaskan proses MRP menurut AS/NZS ISO 31000/2009. Jawabannya, MRP adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berdampak pada organisasi. Proses ini mencakup, yang pertama, komunikasi dan konsultasi melibatkan stakeholder di setiap tahap. Yang kedua, penetapan
Konteks mencakup konteks eksternal, internal, dan resiko. Yang ketiga, identifikasi resiko menentukan di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana resiko terjadi. Yang keempat, analisis resiko menilai pengendalian konsekuensi, kemungkinan, dan tingkat resiko. Yang kelima, evaluasi resiko membandingkan tingkat resiko dengan kriteria untuk menentukan prioritas. Dan yang terakhir, monitoring dan review memastikan efektivitas proses secara keberlanjutan. Pertanyaan yang ketiga, apakah semua organisasi harus mengatasi semua resiko? Jelaskan dengan contoh. Jawabannya, tidak semua organisasi perlu mengatasi semua resiko. Manajemen resiko harus disesuaikan dengan kapasitas dan toleransi resiko masing-masing. Contohnya, startup teknologi bisa menerima resiko tinggi demi inovasi, sedangkan perusahaan besar cenderung menghindari resiko untuk menjaga stabilitas. Pertanyaan yang keempat, setujukah Anda bahwa auditor internal tidak boleh terlibat dalam manajemen resiko? Jawabannya, tidak sepenuhnya setuju. Auditor internal harus tetap independen namun tetap berperan dalam manajemen resiko melalui pemberian asuransi dan konsultasi tanpa mengambil keputusan manajer. Selanjutnya terdapat soal kasus. Jawaban soal yang pertama pada soal kasus yaitu yang ke-1, resiko kualitas produk inheren, bahan baku buruk menurunkan kualitas dan merugikan. Yang kedua, resiko pasokan bahan baku inheren, ketergantungan pemasok bisa ganggu pasokan. Yang ketiga, resiko persaingan residual pesaing baru tetap ancaman meski ada strategi. Yang keempat, resiko operasional inheren, gangguan alat atau SDM hambat produksi. Yang terakhir, resiko keuangan residual biaya tak terduga tetap jadi resiko. Jawaban yang kedua dari soal kasus yaitu jenis resiko, tipe risiko, dampak, profitabilitas, dan mitigasi bisa dilihat di PowerPoint. Lalu selanjutnya masuk pada bab 6 yaitu Control Self-Assessment. Pada soal pertama, apakah seluruh organisasi atau perusahaan membutuhkan Control Self-Assessment? Jawabannya, tidak semua organisasi atau perusahaan membutuhkan Control Self-Assessment. Penerapan Control Self-Assessment tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas organisasi dalam mengelola risiko dan pengendalian internalnya. Lalu soal 2, terdapat 3 pendekatan dalam pelaksanaan Control Self-Assessment. Pendekatan apa yang paling baik? Jawabannya, yang pertama, pendekatan lokakarya yang difasilitasi. Yang kedua, pendekatan survei. Yang ketiga, pendekatan sertifikasi mandiri. Lalu soal 3, mungkinkah Control Self-Assessment yang menilai diri sendiri tersebut bisa diterapkan secara efektif di dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Jawabannya, Control Self-Assessment yang menilai diri sendiri dapat diterapkan secara efektif apabila didukung oleh manajemen yang terbuka, partisipasi aktif dari seluruh level organisasi, serta adanya sistem dokumentasi yang baik dan akurat. Lalu yang terakhir, soal 4, berikanlah contoh perusahaan yang berhasil menerapkan audit Control Self-Assessment ini. Jawabannya yaitu Gulf Canada merupakan salah satu perusahaan yang berhasil menerapkan Control Self-Assessment sejak tahun 1987 untuk meningkatkan pengendalian internal dan manajemen risiko. Tujuannya mencakup keterlibatan manajemen, efektivitas pengendalian, serta budaya transparansi dan akuntabilitas. Keberhasilan ini menjadikan Gulf Canada pelopor Control Self-Assessment yang modelnya diadopsi banyak perusahaan. Meskipun diakuisisi ConocoPhillips pada 2001, pendekatan Control Self-Assessment-nya tetap menjadi referensi dalam audit internal. Bagian A, review question. Soal nomor 1, bagaimana definisi risiko menurut Choso dan Iso? Menurut Choso, risiko adalah kemungkinan suatu peristiwa terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi, bersifat negatif atau positif atau juga disebut dengan peluang. Sedangkan Iso, risiko adalah pengaruh ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan dinilai dari kemungkinan dan konsekuensi dan bisa bernilai positif maupun negatif. Soal nomor 2, apa saja 5 poin mendasar dalam definisi risiko menurut Choso dan Iso? Yang pertama, risiko terkait strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, risiko muncul dari ketidakpastian terhadap masa depan. Yang ketiga, risiko mencakup berbagai kemungkinan hasil, bukan satu estimasi
organisasi tunggal. Yang keempat, risiko dapat berarti kegagalan, mencegah hal buruk atau mencapai hal baik. Yang kelima, risiko ada dalam semua aspek kehidupan dan bisnis. Soal nomor 3, apa saja konsep dasar dalam definisi manajemen risiko perusahaan ERM menurut Choso? Konsep dasar ERM menurut Choso mencangkup bahwa manajemen risiko adalah proses berkelanjutan melibatkan seluruh pihak sejak penetapan strategi, mencangkup sebuah unit organisasi, menggunakan pendekatan portofolio risiko, bertujuan mengidentifikasi peristiwa, mengelola risiko sesuai selera risiko, memberi keyakinan memadai, dan mendukung pencapaian tujuan. Soal nomor 4, bagaimana Choso mendefinisikan misi, visi, dan nilai inti? Yang pertama, misi. Tujuan inti entitas yang menetapkan apa yang ingin dicapai, mengapa entitas itu ada. Yang kedua, visi. Aspirasi entitas untuk keadaan masa depannya atau apa yang ingin dicapai organisasi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, nilai inti. Keyakinan dan cita-cita entitas tentang apa yang baik atau buruk, dapat diterima atau tidak dapat diterima, yang memengaruhi perilaku organisasi. Soal nomor 5, bagaimana Choso mendefinisikan strategi dan tujuan bisnis? Yang pertama, strategi adalah rencana organisasi untuk mencapai misi, visi, dan nilai-nilai inti. Yang kedua, tujuan bisnis adalah langkah terukur untuk mencapai strategi. Strategi yang baik mendorong efisiensi, keputusan tepat, dan arah yang jelas. Karena itu, ERM menurut Choso terintegrasi dengan penetapan strategi dan tujuan bisnis. Soal nomor 6, apa 5 komponen ERM menurut Choso? Yang pertama, governance dan kultur, atau yang disebut juga tata kelola dan budaya, strategi dan objective setting, atau yang disebut dengan strategi dan penetapan tujuan. Ketiga, perform atau kinerja. Keempat, review and revision, atau yang disebut dengan tinjauan dan revisi. Yang kelima, information, communication, dan reporting, atau yang disebut dengan informasi, komunikasi, dan pelaporan. Soal nomor 7, bagaimana Choso mendefinisikan risiko apatite atau yang disebut dengan selera risiko? Menurut Choso, risiko apatite atau selera risiko adalah jenis dan jumlah risiko yang bersedia diterima organisasi dalam menciptakan nilai menjadi panduan bagi manajemen dan dewan dalam pengambilan keputusan. Strategi agar tetap dalam batas risiko yang dapat ditoleransi dan selara dengan tujuan organisasi. Soal yang ke-8, apa itu risiko inheren dan risiko residual? Risiko inheren adalah risiko yang muncul tanpa adanya pengendalian, mencerminkan tingkat risiko sebelum tindakan pengendalian dilakukan, sedangkan risiko residual adalah risiko yang tersisa setelah pengendalian ditetapkan, yaitu sisa risiko pasca mitigasi. Soal ke-9, apa 5 kategori respon risiko menurut Choso? Yang pertama, avoidance atau mengeliminasi aktivitas berisiko tinggi. Yang kedua, reduction atau mengurangi kemungkinan atau dampak risiko. Yang ketiga, sharing, memindahkan risiko ke pihak ketiga. Yang keempat, acceptance, menerima risiko dalam batas toleransi. Kelima, pursuit, mengambil risiko untuk peluang pertumbuhan. Soal ke-10, dalam bentuk apa informasi risiko dapat dikomunikasikan? Informasi risiko dapat dikomunikasikan melalui pesan elektronik, material eksternal, komunikasi lisan, acara publik, pelatihan, dan dokumen internal tertulis. Apa tanggung jawab ERM yang khas dari A. Dewan Direksi, mengawasi manajemen risiko dan keselarasan dengan tujuan strategi. B. Manajemen menjalankan ERM, mengendalikan risiko sesuai batas yang diterima. C. Chief Risk Officer atau CRO, mengkoordinasi manajemen risiko dan memberi nasihat strategis. Yang D. Eksekutif keuangan atau CFO,
mengelola dan melaporkan risiko keuangan. Yang E, audit internal dan menilai efektivitas ERM secara independen. Yang F, auditor eksternal mengevaluasi risiko dalam pelaporan keuangan. Yang ke-12, soal ke-12, apa saja 11 prinsip manajemen risiko dalam ISO 31.000? Yang pertama, memberikan nilai tambahan bagi organisasi. Yang kedua, terintegritas ke dalam seluruh proses organisasi. Yang ketiga, mencapai bagian dari pengambilan keputusan. Yang keempat, secara eksplisit menangani ketidakpastian. Yang kelima, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Yang keenam, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Ketujuh, disesuaikan dengan konteks organisasi. Yang kedelapan, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Yang kesembilan, transparansi dan inklusif. Yang kesepuluh, bersifat dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan. Yang kesebelas, memfasilitas perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Soal yang ke-13, apa saja 5 komponen dalam kerangka kerja manajemen risiko ISO 31.000? Yang pertama, kepemimpinan dan komitmen, menunjukkan komitmen dan integrasi risiko dalam budaya organisasi. Yang kedua, integrasi risiko terintegrasi dalam semua aktivitas. Yang ketiga, desain dirancang sesuai kebutuhan organisasi. Yang keempat, implementasi ditetapkan secara efektif di seluruh organisasi. Yang kelima, evaluasi dan peningkatan ditinjau dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Soal ke-14, apa saja 5 aktivitas dalam proses manajemen risiko ISO 31.000? Yang pertama, identifikasi risiko, mengenai risiko yang mempengaruhi tujuan. Yang kedua, analisis risiko, menentukan kemungkinan dan dampak. Yang ketiga, evaluasi risiko, menentukan prioritas risiko. Yang keempat, penanganan risiko, menerapkan strategi pengelolaan risiko. Yang kelima, memantau dan peninjauan, menilai dan menyesuaikan strategi secara terus-menerus. Yang ke-15, soal ke-15 yaitu mengapa ada risiko yang berkelompok dan tidak dalam gambar 4-3. Risiko yang dikelompokkan bersama memiliki karakteristik serupa seperti penyebab, dampak, atau keterkaitan tujuan, sedangkan yang tidak berkelompok bersifat unik dan tidak berhubungan langsung dengan risiko lain. Yang soal ke-16, apa aktivitas asuransi, konsultasi, atau dengan pengamanan dan yang tidak boleh dilakukan oleh audit internal dalam ERM? Yang pertama, aktivitas asuransi mencangkup evaluasi ERM, kepatuhan, dan pelaporan independen. Yang kedua, aktivitas konsultasi meliputi saran, bantuan kebijakan, dan pelatihan ERM. Yang ketiga, aktivitas yang tidak boleh dilakukan mencangkup penetapan toleransi, pengelolaan risiko, dan keputusan strategi. Bagian B, diskusi question. Jelaskan perbedaan antara filosofi pengambilan risiko, selera risiko, dan variasi kinerja yang dapat diterima. Berikan contoh masing-masing. Soal kedua, bagaimana ERM membantu pencapaian strategi? ERM atau Enterprise Risk Management membantu strategi dengan mengidentifikasi risiko, peluang, atau kesempatan, memastikan risiko diperhitungkan, serta mendukung pengambilan risiko tepat dan keberhasilan jangka panjang. Soal ketiga, definisi risiko inheren dan residual, yang mana lebih penting untuk audit internal tahunan? Risiko inheren, ada risiko sebelum pengendalian diterapkan, sedangkan risiko residual adalah risiko yang tersisa setelah pengendalian. Risiko residual adalah lebih penting dalam audit karena mencerminkan nyata yang masih ada setelah mitigasi. Soal keempat, apa arti mandat dan komitmen dalam ISO 31.000 dan mengapa penting? Mandat dan komitmen adalah dasar manajemen risiko. Mandat adalah tanggung jawab pimpinan dan komitmen adalah dukungan organisasi. Keduanya sangat penting karena memberi arah, membentuk budaya risiko, dan menjamin tersedianya sumber daya. Soal kelima, jika organisasi belum menerapkan ERM, apa langkah audit internal untuk memulainya tanpa mengganggu independensi? Fungsi audit internal dapat
memulai dalam edukasi manajemen, berbagai praktik terbaik, menilai kesiapan organisasi, dan melakukan identifikasi awal risiko strategi tanpa mengambil alih peran manajemen risiko demi menjaga independensi dan objektivitas. Soal nomor 6, penilaian risiko biasanya pakai dampak dan kemungkinan kriteria lain. Apa yang bisa dipertimbangkan dan mengapa? Selain dampak dan kemungkinan kriteria lain, termasuk frekuensi kejadian, penilaian ahli, area dampak, dan selera risiko, ancaman potensial, dan efektivitas pengendalian. Kriteria ini penting untuk analisis risiko menyeluruh terhadap aspek organisasi. Soal nomor 7, IM motivated ingin magang di audit internal di tengah beban kuliah. Apa peluang dan risikonya? Peluangnya dapat pengalaman kerja, tingkatkan keterampilan dan membangun jaringan potensial. Risikonya tambah beban waktu, ganggu studi, dan kurangi waktu pribadi. IM motivated perlu menimbang manfaat jangka panjang magang dengan dampak terhadap akademik dan kesejahteraan pribadi. Selanjutnya terdapat option C, yaitu soal kasus. Pada bagian A, berdasarkan pernyataan di halaman utama situs Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission atau KOSO, untuk apa organisasi ini didedikasikan? Jawabannya, KOSO didedikasikan untuk mengembangkan kerangka kerja dan panduan enterprise risk management, pengendalian internal, dan pencegahan kecurangan guna meningkatkan kinerja, tata kelola, dan mengurangi kecurangan organisasi. Lanjutnya B, apa misi dari KOSO? Misi KOSO adalah meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi melalui pengendalian internal yang efektif, manajemen risiko perusahaan, dan pencegahan kecurangan. Lalu C, apa saja 5 sponsor organisasi KOSO? Jawabannya, yang pertama American Institute of Certified Public Accountant, yang kedua American Accounting Association, yang ketiga Financial Executive International, yang keempat The Institute of Internal Auditors, yang kelima Institute of Management Accountant. Lalu D, jenis pengendalian internal apa yang ditawarkan KOSO? Jawabannya, lingkungan pengendalian kontrol, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Lalu E, apa yang menarik dari artikel Enterprise Risk Management? Jawabannya, hal menarik dari artikel ini adalah penekanan pada pentingnya menyelaraskan manajemen risiko dengan perencanaan strategis. Pendekatan ini memungkinkan organisasi tidak hanya melindungi nilai, tetapi menciptakan dan meningkatkannya. Lalu selanjutnya kasus 2, berdasarkan permintaan berikut, kembangkan daftar langkah-langkah yang akan diikuti untuk menguji setiap komponen Enterprise Risk Management, sertakan setidaknya 2 langkah kerja untuk setiap komponennya. Jawabannya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, komponennya yaitu governance dan culture atau tata kelola dan budaya. Langkah kerja yang dilakukan, yang pertama, telah struktur dan peran komite audit atau dewan dalam pengawasan risiko. Yang kedua, lakukan wawancara dengan manajemen untuk menilai integrasi budaya risiko. Jawabannya seperti yang ada pada tabel berikut. Untuk contoh yang pertama, komponennya yaitu governance and culture atau tata kelola dan budaya. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, telah struktur dan peran komite audit atau dewan dalam pengawasan risiko. Lalu yang kedua, lakukan wawancara dengan manajemen untuk menilai integritas budaya risiko. Selanjutnya kasus 3. Berikut ini adalah soalnya. Jawabannya dapat dilihat pada tabel berikut. Chapter 6, Internal Control. Terdapat review question. Yang pertama, apa itu kerangka kerja dan apa saja kerangka kerja pengendalian internal yang diakui secara global? Jawabannya, kerangka kerja adalah pedoman atau prinsip terstruktur yang digunakan untuk mengevaluasi praktik dan
proses bisnis secara sistematis. Kerangka kerja pengendalian internal yang diakui secara global antara lain COSO, Internal Control Integrated Framework, CICA, Guidance on Control atau COCO, dan FRC, Internal Control Guidance. Yang kedua, apa yang harus dilakukan CEO dan CFO untuk mematuhi Sarbanes-Oxley Act 2002? Jawabannya, CEO dan CFO harus mensertifikasi efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan atau ICFR dan mengungkapkan setiap perubahan yang signifikan setiap kuartal. Sertifikasi ini merupakan bagian dari pelaporan keuangan tahunan kepada SEC atau Securities and Exchange Commission. Yang ketiga, bagaimana COSO mendefinisikan pengendalian internal? Jawabannya, COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diterapkan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan Personal Organisasi untuk memberikan kepastian yang wajar dalam pencapaian tujuan terkait operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Yang keempat, apa itu tujuan? Apa 3 kategori tujuan yang ditetapkan dalam kerangka COSO? Jawabannya, tujuan adalah sasaran spesifik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. 3 kategori tujuan dalam kerangka kerja COSO adalah yang pertama, tujuan operasional, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, tujuan pelaporan, keandalan pelaporan internal dan eksternal. Yang terakhir, tujuan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Pertanyaan yang kelima, apa 5 komponen pengendalian yang tercakup dalam kerangka COSO? Jawabannya, yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua, penilaian resiko atau risk assessment. Yang ketiga, aktivitas pengendalian atau control activities. Yang keempat, informasi dan komunikasi atau information dan communication. Dan yang terakhir, pemantauan atau monitoring. Pertanyaan yang keenam, apa saja yang termasuk dalam lingkungan pengendalian? Jawabannya, lingkungan pengendalian mencakup budaya organisasi, nilai-nilai, dan struktur tata kelola yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Ini termasuk integritas, nilai etika, serta kompetensi, personel, organisasi, dan lingkungan kerja mereka. Pertanyaan yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan penilaian resiko? Jawabannya, penilaian resiko melibatkan identifikasi dan analisis resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Proses ini membantu dalam memprioritaskan dan mengelola resiko dengan tepat. Pertanyaan yang kedelapan, apa yang dimaksud aktivitas pengendalian dan apa saja jenisnya dalam sistem pengendalian internal yang baik? Jawabannya, aktivitas pengendalian adalah tindakan spesifik yang diterapkan oleh manajemen untuk mengurangi resiko dan memastikan tujuan tercapai. Contohnya, meliputi persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan pemisahan tugas. Pertanyaan ke-9, apa itu formasi berkualitas tinggi dan mengapa harus dikomunikasikan? Jawabannya, informasi berkualitas tinggi adalah data yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Informasi ini harus dikomunikasikan untuk memastikan transparansi, efektivitas, pengambilan keputusan, dan keselarasan dengan tujuan organisasi. Pertanyaan ke-10, kapan pemantauan efektif, siapa pelaksananya, dan apa beda evaluasi terpisah dan pemantauan berkelanjutan? Jawabannya, pemantauan paling efektif saat dilakukan secara terus-menerus dalam aktivitas harian, dilakukan oleh manajemen, auditor internal, dan personel terkait. Evaluasi terpisah bersifat independen, sedangkan pemantauan berkelanjutan terintegrasi dalam operasi rutin. Pertanyaan ke-11, apa saja 17 prinsip pengendalian internal yang didefinisikan oleh COSO? Jawabannya, 17 prinsip ini mencakup komitmen terhadap integritas, penerapan proses penilaian risiko yang efektif, pelaksanaan aktivitas pengendalian, penyediaan informasi yang andal, serta pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian internal. Pertanyaan yang ke-12, apa tanggung jawab kelompok berikut terkait pengendalian internal? Jawabannya, manajemen merancang dan menjaga efektivitas pengendalian internal. Dewan Direksi mengawasi manajemen dan memastikan pengendalian memadai. Auditor internal mengevaluasi efektivitas dan memberi rekomendasi. Personel lain menjalankan prosedur dan melaporkan keuangan. Auditor eksternal menilai kecukupan dan memberi opini atas efektivitas dalam audit laporan keuangan. Pertanyaan ke-13,
Apa itu keterbatasan pengendalian internal dan contohnya? Jawabannya, keterbatasan pengendalian internal adalah kelemahan yang secara inheren ada dalam setiap sistem pengendalian. Contohnya, termasuk kesalahan manusia, kolusi karyawan untuk melewati kontrol, dan kemungkinan adanya pengabaian atau penyalahgunaan oleh manajemen. Pertanyaan yang ke-14, apa itu resiko inheren, resiko yang dapat dikendalikan, dan resiko residual? Jawabannya, resiko inheren, resiko yang ada sebelumnya adanya pengendalian. Resiko yang dapat dikendalikan, resiko yang dapat dikurangi oleh kebijakan dan prosedur internal. Resiko residual, resiko yang masih tersisa setelah penerapan pengendalian. Pertanyaan yang ke-15, bagaimana perbedaan perspektif auditor internal dan manajemen terhadap pengendalian internal? Jawabannya, auditor internal lebih fokus pada evaluasi dan perbaikan proses pengelolaan risiko dan pengendalian. Sementara itu, manajemen lebih berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi dan seringkali memprioritaskan efisiensi operasional dibandingkan dengan pengendalian yang ketat. Pertanyaan yang ke-16, bagaimana pengendalian tingkat entitas berbeda dengan pengendalian tingkat proses dan pengendalian tingkat transaksi? Jawabannya, pengendalian tingkat entitas berlaku pada tingkat organisasi secara keseluruhan. Pengendalian tingkat proses berhubungan dengan alur kerja tertentu. Pengendalian tingkat transaksi terkait dengan pengendalian atas transaksi individual. Pertanyaan yang ke-17, apa itu pengendalian utama, pengendalian sekunder, dan pengendalian kompensasi? Jawabannya, pengendalian utama, pengendalian yang sangat penting dalam mengurangi risiko signifikan. Pengendalian sekunder, pengendalian yang mendukung tetapi tidak bersifat kritis. Pengendalian kompensasi, pengendalian alternatif yang digunakan untuk pengendalian utama tidak tersedia. Pertanyaan yang ke-18, apa beda pengendalian preventif dengan pengendalian detektif? Jawabannya, pengendalian preventif bertujuan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, misalnya kontrol akses, sedangkan pengendalian detektif bertujuan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti kejadian setelah terjadi, misalnya audit. Pertanyaan yang ke-19, apa dua jenis utama pengendalian dalam sistem informasi teknologi? Jawabannya, pengendalian umum berlaku untuk seluruh sistem informasi, sedangkan pengendalian aplikasi berlaku pada aplikasi tertentu untuk memastikan integritas dan keadilan data. Pertanyaan yang ke-20, bagaimana sistem pengendali internal dievaluasi? Jawabannya, evaluasi sistem pengendali internal melibatkan penilaian desain dan efektivitas operasional setiap komponen pengendalian, pemantauan keberlanjutan, serta audit independen untuk menguji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya terdapat discussion question. Pertanyaan pertama, laporan audit menunjukkan dua hal yang paling mengindikasikan kelemahan pengendalian aset. Mana yang paling menunjukkan dalam perlindungan aset dan mengapa? Jawabannya, memilih B, yaitu karyawan di posisi sensitif tidak diperiksa latar belakangnya, dan D, yaitu temuan pengendalian inventaris sebelumnya tidak ditindaklanjuti, karena keduanya menunjukkan resiko tinggi terhadap penyalahgunaan, pencurian, dan kelalaian pengelolaan aset sehingga secara langsung melemahkan sistem perlindungan aset organisasi. Pertanyaan yang kedua, laporan audit menunjukkan bahwa pabrik menganalisis air limbah sebelum dibuang. Apakah ini pengendalian yang sesuai dan mengapa? Jawabannya, iya. Pengendalian tersebut sesuai karena mewajibkan analisis kimia terhadap air sebelum dibuang untuk memastikan limbah memenuhi standar yang dibentuk dalam izin sehingga dapat mencegah pelepasan zat berbahaya, melindungi lingkungan, serta mengurangi resiko ketidakpatuhan dan dampak hukum atau finansial bagi perusahaan. Pertanyaan yang ketiga, kontrol mana yang paling relevan dalam mencegah pemesanan inventaris berlebih dan mengapa? Jawabannya, kontrol yang paling relevan adalah peninjauan permintaan pembelian oleh supervisor karena mencegah pemesanan yang tidak perlu dan mencocokkan laporan penerimaan dengan slip pengapakan karena memastikan barang yang diterima sesuai dengan pesanan, sehingga keduanya bersama-sama mengurangi resiko berlebihan inventaris. Pertanyaan yang keempat, apakah fungsi audit internal merupakan bagian dari sistem pengendalian internal? Bagaimana cara
menjaga independensinya, dan apakah tepat jika audit internal melakukan aktivitas pemantauan? Jawabannya, fungsi audit internal merupakan bagian dari sistem pengendalian internal karena mengevaluasi efektivitas dan kecukupan pengendalian sambil menjaga independensinya dengan melapor ke komite audit atau dewan agar hasil objektif. Tepat bagi audit internal melakukan pemantauan karena memberi penilaian independen terhadap pengendalian manajemen, mengidentifikasi kelemahan, dan memberi rekomendasi perbaikan sistem pengendalian dan manajemen risiko. Pertanyaan yang kelima, apa tanggung jawab ERM yang khas dari? Jawabannya, A. Dewan Direksi, mengawasi manajemen risiko dan keselarasan dengan tujuan strategis. B. Manajemen, menjalankan ERM dan mengendalikan risiko sesuai batas yang diterima. C. Chief Risk Officer atau CRO, mengkoordinasikan manajemen risiko dan memberi nasihat strategis. D. Eksekutif Keuangan atau CFO, mengelola dan melaporkan risiko keuangan. E. Audit internal, menilai efektivitas ERM secara independen. F. Auditor eksternal, mengevaluasi risiko dalam laporan keuangan. Pertanyaan yang keenam, apa saja 11 prinsip manajemen risiko dalam ISO 31000? Jawabannya, yang pertama, memberikan nilai tambah bagi organisasi. Yang kedua, terintegrasi ke dalam seluruh proses organisasi. Yang ketiga, menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Yang keempat, secara eksplisit menangani ketidakpastian. Yang kelima, sistematis, terukur, dan tepat waktu. Yang keenam, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Yang ketujuh, disesuaikan dengan konteks organisasi. Yang kedelapan, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Yang kesembilan, transparan dan eksklusif. Yang ke-10, bersifat dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan. Dan yang terakhir, memfasilitasi perbaikan dan peningkatan keberlanjutan. Lalu option C yaitu soal kasus. Di sini terdapat kasus pertama dan berikut adalah soalnya. Dan jawabannya di sini kami mengambil contoh dari kontrol 1, yaitu mesin fingerprint untuk presensi. Untuk gambarnya seperti yang ada tabel berikut, dan jenis kontrolnya yaitu untuk mengurangi risiko hal tidak baik tidak terjadi. Lalu tujuannya untuk memastikan kehadiran mahasiswa dan dosen tercatat secara akurat. Lalu risiko yang dimitigasi, risiko manipulasi data kehadiran, lalu cara kerjanya mesin fingerprint membaca sidik jari dan mencatat waktu masuk ke sistem. Lalu cara pengujian efektivitas, membandingkan data presensi dengan kehadiran nyata dan melakukan audit secara berkala. Selanjutnya di sini terdapat soal kasus 2. Jawabannya berikut adalah identifikasi dan penjelasan terhadap kontrol internal dalam sistem audit elektronik tim Enterprise Wide Perspective atau tim EWP yang dirancang untuk memitigasi risiko dalam proses audit. Selanjutnya terdapat soal kasus 3, soalnya seperti yang ada pada slide berikut. Dan jawabannya berikut adalah beberapa pendekatan yang lebih hemat biaya namun tetap efektif untuk menilai sistem internal control of financial reporting. Dalam upaya mengurangi biaya validasi internal control over financial reporting, organisasi menerapkan pendekatan hemat biaya seperti fokus pada kontrol signifikan, otomatisasi rotational testing, kontrol tingkat entitas, dan self-assessment, serta sampling dan analitik yang sejalan dengan prinsip KOSO dan tetap menjaga efektivitas pengujian.